Imrata namanya kayak susah Imrata untuk dukungan support BUMN, salah satunya Witel 2 Magelang ini kan dalam pemberdayaan UMKM ya. Saya rasa ini produknya nanti teman-teman disabilitas ini kan juga ke depan pasti arahnya ke UMKM. Walaupun sedang merintis itu kalau tidak dimulai ya nggak akan jadi UMKM kan begitu. Ya ini kemarin kok kita mencoba belajar membatik ini, alhamdulillah kok hasilnya ya menurut kami sih bagus-bagus. Saya sendiri tidak bisa membayangkan, kalau saya sendiri ya belum tentu bisa membuat itu Bu. Ya. Nah, makanya ini tinggal tugas kami di Disnaker ini memfasilitasi, tidak berhenti di situ saja. Ke depan ya pengennya ada sesuatu hasil produk dari teman-teman ini yang bisa ya saya go public kan gitu. Nah, kalau bahasa corporate kan go public, Telkom, IPO di BIJ kan gitu kan, dan harga saham sekian. Kalau ini teman-teman nanti kan produknya biar bisa dikenal masyarakat dan sebagainya. Dalam rangka itu kami juga nanti kemarin sudah kami sampaikan untuk membantu teman-teman bisa memasarkan di samping offline kan tentunya juga mereka tuh punya gadget, punya media sosial kan, kenapa tidak digunakan begitu? Datanya Eman kalau cuma buat apa? Buat chatting, buat bulan, ini kan bisa. Ya paling tidak kan ini kan nanti bisa untuk sarana untuk marketing gitu. Dengan mungkin ya keberagaman nanti saya nderek mawon Mas Dimas, nderek itu dalam artian nanti metodenya seperti apa mau. Tentunya juga tidak bisa sekali pembelajaran terus bisa diaplikasikan atau bisa diikuti dengan baik, pasti nanti melalui proses paling tidak sudah bisa dikenalkan lah kan ya. Bahkan mungkin kemarin sudah dimulai dari Bu Anita sama Mas Ondige terkait mungkin pesertanya kan ada yang tunadaksa, tunarungu, bisu tuli, ada terus intelektual, nah ini beragam Mbak. Kebanyakan intelektual. Ini yang grupnya Bu Priyo ini yang intelektual, jadi agak lebih sabar dalamnya. Nah, nanti nggak tahu kok nanti apakah sebelah sini yang intelektual, sebelah sini yang ini, biar nanti timnya itu tidak kecampur. Kalau nanti yang non sewu teman-teman yang keterbatasan intelektual dicampur sama ini kan nanti Bu Priyo kan lebih paham menghandle-nya gitu. Nanti kalau kecampur malah tidak terdapat dua-duanya kan gitu. Kalau dipisah mungkin nanti yang non daksa ini non intelektual ini kan mungkin lebih bisa mengikuti yang ini nanti. Besok Mbak bisa bisa ini sendiri ya, ini juga pembelajaran untuk saya sendiri juga Pak, untuk kita semua, maksudnya menghandle teman-teman ini bagaimana, karena kemarin saya juga alhamdulillah 2 hari di Surabaya itu dapat ilmu untuk menghandle teman-teman disabilitas ini, maksudnya kalau customer kita, teman-teman yang difabel ini harus bagaimana, untuk yang bisu tuli beda dengan yang buta, cara greetingnya, cara menggandeng menuntun itu juga ada ilmunya Bu Heri, nggak sekedar terus nuntut pakai tangan, ternyata harus apa ini Bu? Ya pakai teknik. Nggak digandeng kayak gini, tidak tangannya seperti ini, tidak, itu ada tekniknya. Oh gitu ya, iya sih, karena touch-nya kan beda, touch-nya beda, termasuk kalau mungkin teman-teman yang mohon maaf tunanetra Bu, itu minimal harus ada sentuhan dulu, oh posisi kita di mana, itu kan nanti kan seperti itu. Terus memberikan jalur akses misalnya menuju lobi dan sebagainya, kita harus kasih sign, tanda-tanda itu karena memang itu ya menjadi konsen kita bersama, maksudnya ya teman-teman ini kan punya hak yang sama dalam artian ya aksesibilitas. Terus kemarin itu kan
Yang kejadian kebanyakan sekarang ini adalah karena ada hambatan aksesibilitas yang menjadikan mungkin teman-teman ini jadi kurang apa ya? Kurang aktif. Nggih. Ya. Beda kalau sudah keterbatasan fisik, tapi kalau aksesnya kita fasilitasi, insya Allah kan jadinya menjadi inklusif, tidak disabilitas kan gitu. Kita menujunya kan inklusif. Keterbatasan fisik kalau akses terfasilitasi itu insya Allah tetap teman-teman itu punya karya yang luar biasa. Itu kemarin seperti itu Mas. Jadi mungkin ini ya saya bukan dalam arti terus ini sok menyampaikan enggak ini ternyata saya ini masih kurang banyak belajar hal ini, sehingga monggo kita bareng-bareng Pak, intinya ini untuk kebaikan bersama. Teman-teman ini juga punya peluang yang sama untuk mengembangkan potensi. Nah, monggo ini saya jadi panjang lebar. Nanti Mas Dimas dan Mbak Dina, Mbak Mira bisa menyampaikan mungkin terkait apa yang harus kami siapkan besok. Monggo Mas Anggun. Ini Mas Anggun ini tim liputan dari Pemkot Mas. Dari Pemkot. Ini sudah kami mulai beberapa saat Mas Anggun terkait pembicaraan rencana besok mau mengadakan pelatihan digital marketing. Tempatnya di sini di aula nih Mas Dimas. Nah, Mas Anggun, derek besok kalau ada waktu bisa dari jam 9 lah Pak ya. 9 sampai jam 12-an ya. Hari besok ini. Besok ya. pagi di aula di sini. Di sini juga. Di lantai bawah. Lantai bawah ya. Intinya ya memanfaatkan medsos, gadget untuk marketing produk. Untuk teman-teman yang pelatihan batik kemarin. Ini yang pelatihan batik? Iya, juga ke sini. Bisa kita di sini nanti sekalian bisa memperkenalkan Telkom kan Mas. Iya betul. Semoga kalau ini nanti jadi agenda Mas Dimas barangkali ini untuk apa? Nggak tahu apa kegiatan CSN-nya atau tanggung jawab sosial masyarakatnya monggo. Maksudnya terus kami enggak. Jangan itu enggak. Oh iya, Pak. Kita saling apa? Menjadi PR. PR untuk teman-teman ini juga. Makatan Mbak, Mas, monggo, Mas Dimas. Iya siap. Terima kasih Pak Wawan. Sebelumnya mohon izin yang kami hormati dari Snaker dan dari komunitas disabilitas para pendamping juga. Pertama mohon maaf ya Pak, ini dadakan mungkin jadi saya nggak bisa nyiapin banyak ya Pak. Oke, itu enggak. Dan sebenarnya waktu pertama kali dengar ide bahwa dari Disnaker tuh ingin menggandeng komunitas disabilitas untuk lebih percaya diri, lebih aktif dalam dunia bekerja itu saya juga senang Pak dengarnya, karena kebetulan saya pribadi juga lumayan aktif ya Pak di dunia kayak CSR seperti itu. Lumayan aktif juga di Telkom, jadi satu visi lah jadinya. Dan ditambah lagi dari Disnaker itu juga merupakan pelanggan kami ya, kita juga ada kerjasama sebelumnya, jadi kita juga lebih gampang nih kalau ada kerjasama, minta bantu segala macam, butuh support kita lebih gampang karena memang kita udah ada kerjasama sebelumnya. Dan kemarin juga sempat diajak Pak Wawan ya lihat pelatihannya yang disabilitas, dan nggak cuma disabilitas ya, ada beberapa pelatihan banyak yang saya baru tahu tuh kemarin sama Mbak Gina kita Nyicipi baristanya juga. Iya, saya juga lumayan juga boleh. Jadi benar sih yang tadi disampaikan, mungkin setelah ini ya, maksudnya setelah dilatih hard skillnya ya, itu baik kaum disabilitas maupun bukan, itu kan harus ada tindak lanjutnya seperti apa. Maksudnya kita harus bisa memasarkan produknya. Nah, mungkin karena kita di Telkom ya, perusahaan digital, kita ingin membantu bagaimana cara memasarkan produk secara digital. Mungkin nanti medianya bisa melalui sosial media atau apapun itu. Dan kita juga biasanya juga melakukan pelatihan-pelatihan dengan UMKM juga. Nah, mungkin untuk komunitas disabilitas ini sesuatu yang baru ya Pak di Telkom Magelang. Mungkin
di yang lain mungkin udah pernah, tapi kalau di Tol Gelang kayaknya baru sekali nih Pak. Jadi kemarin sih saya juga udah bilang sama pematerinya, jadi ini kita akan sama disabilitas ya. Mungkin kalau yang fisik mungkin nggak masalah ya, terkait materi kan mungkin nggak masalah, sama kan maksudnya terkait intelektual ya. Tapi mungkin tantangannya adalah ada beberapa mungkin yang gangguan mental seperti itu, dan itu kan lebih ekstra effort ya Bu ya. Tapi mungkin besok kita coba dulu Pak. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan, tapi ini kan komunitasnya ada mungkin 30 orang, dan 30 orang itu nggak mungkin semuanya juga memasarkan ya, mungkin ada beberapa orang aja yang ditugaskan pemasaran ya. Mungkin nanti lebih fokus ke situnya, nanti yang lainnya at least mereka bisa tahu lah secara general itu seperti apa cara memasarkan. Setuju Mas. Iya kan ya, digital marketing. Jadi ya mungkin minta bantuan juga nanti buat pendamping, nanti kebutuhannya apa aja, misal tempat duduknya harus seperti apa, maksudnya yang di intelektual di mana, mungkin nanti minta bantuan ya. Iya, akan saya supaya bantu. lebih Siap. takutnya ini kemarin soalnya saya ngobrol-ngobrol dengan pemateri juga, Mas ini tapi mungkin ada yang intelektual juga, terus waduh gimana Mas ya? Yang penting sih saya bisa komunikasi dua arah aja sih, karena kan nanti pelatihan akan ada interaktifnya, jadi seperti itu sih Bu. Dan ya inilah, kemarin karena saya lihat Pak Owat juga aktif gitu Pak, sering ke lapangan saya lihat tuh kan, kepala dinas datang sendiri ke saya gitu kan, jadi saya inilah appreciate juga. Appreciate juga, makanya kemarin saya usahakan lah di minggu ini bisa ini pelatihan. Karena teman-teman ini senang maksudnya, walaupun mungkin ngambil ilmu atau materinya nggak bisa maksimal 50%, kalau misalnya 20%, tapi mereka itu kalau jadi orang-orang ini siap. hatinya gembira, hatinya senang, jadi melakukan kegiatan kalau senang itu lebih produktif. Betul. Ya. Yang terutama itu senang dulu. Iya betul. Kayak Bu Priyo nih semangat terus, ceria terus. Iya mungkin itu sih Pak. Ya insya Allah besok bisa berjalan lancar Pak. Mungkin mohon maaf kalau ada segala keterbatasan ya. Jadi kita usahakan lah yang terbaik Pak, bantu teman-teman seperti itu. Iya, pasti itu. Karena ini juga saya juga pengalaman pertama. Iya. Jadi Mas Dimas juga di pertama gitu. Iya. Itu nanti ya kita kan lebih mendapatkan, nanti kan pasti ada ini Mas, punya strategi atau cara untuk pelatihan seperti ini nanti. Iya. Betul. Begini. Monggo Bu. Dari jenengan dari komunitas nanti. Mas Dimas, jadi begini, untuk tekniknya besok ini yang ada yang bisu ini saya minta didudukan di depan karena mereka transkrip pakai HP. Juru bicaranya pakai HP. Jadi ini harus HP-nya bisa mendengar, bisa transkrip. Ya itu, ini harus otomatis didudukan di depan. Lalu yang mohon maaf, yang sangat keterbelakangan saya dudukan di belakang gitu. Ya begitu kan teknisnya bisa seperti itu. Oh iya. Iya. Nanti inilah kan ada Bu Priyo biar bersama-sama. Iya. Ya, jadi saya tahu karakter mereka seperti apa gitu. Baik, siap. Yang di sebagian sini, yang kelompok yang APBD kemarin yang tahu persis Bu Eli. Jadi nanti bagaimana tekniknya? Kalau yang dari APBD nggak masalah, khususnya yang di APBN ini memang sangat bermasalah. Jadi untuk teknisnya besok harus seperti apa akan saya bantu. Siap. Ya. Gitu aja. Ya, gitu aja. Iya, baik, terima kasih Bu. Dari Mbak Ali mungkin Mbak monggo sampaikan, ini ketua komunitasnya. Ini ketua komunitas. Tidak ada. Pendapat apa pengen disampaikan kemarin? Enggak, cuma itu aja tadi. Oh iya. Lupa untuk admin. Jadi kirim ya, mau ngopi. Mau di copy. Coba saya cek dulu ya Pak. Kemarin belum ini sih. Soalnya belum terbaca ya. Ya, buat inventaris kita. Ya, gitu. Ya. Besok juga nggak ada yang pakai kursi roda? Tidak ada. Jadi aman lah. Maksudnya Ya. saya takut juga Akses. kalau Ya, aman. Ya, aman. Nah, ini kan seperti ini kan menjadi pembelajaran kita. betul Pak. Pak. Iya, saya kantor tuh. Ada akses liriknya itu. aksesnya. Gitu. Iya. Usulan nih Mas Dimas. Ya. Mungkin suatu saat
mungkin di Telkom sini mengadakan acara mungkin ya diundang anak-anak disabilitas yang berbagai macam ragam. Ini Olive lah diusulkan. Semangat juga saya. Kita juga pengen. Enggak. Kemarin sih saya pelatihan di Surabaya itu jangan terus sesuatu yang belum ada terus menjadi hambatan. Hanya pakai tadi biaya yang murah dulu, dengan murah dulu yang ada. Kalau seperti itu kan pertemuan bisa di bawah Bu. Ya. Paling yang murah itu kan akses miring. Iya, akses miring. Akses miring di tempat saya itu juga lagi mendorong teman-teman di kantor lain juga gitu. Kalau di tempat saya insya Allah sudah miring Ibu, walaupun belum sempurna. Cuma saya kamar mandi belum akses yang teman-teman itu karena minimal kan lebar kursi roda. Terus kursi roda bisa akses dan itu. Tidak harus split Bu. Kan pertemuan bisa di bawah Mas. Nah, hanya nanti akses yang teman pakai kursi roda kan harus ada kursi miring. Tidak ada kursi miring pun kalau memang terpaksa di situ bisa diangkat gini atau ya. Cuman harusnya kalau akses miring itu nggak mahal sih. Ya. Nggak mahal. Tidak mahal, bisa pakai blok papan yang tebal. Dan itu juga mungkin kalau mengganggu non jam pelayanan bisa dipindah. Saya ngepani adik yang pakai kursi roda Lah. 28 tahun Pak. Oh. Ya. 27 tahun, tetapi kemudian pisah sama saya 1 tahun terus dipanggil Tuhan. Saya punya adik. Makanya memang peran negara itu kan ya government, ya peran swasta itu memang harus hadir di sana. Saya senang banget. Itu sebenarnya kalau untuk customer sih di depan Depan ya, udah ada lah customer, tapi kalau pekerjaannya belum ada. Tapi ada pekerjaan juga tuh nggak? Di sini belum ada ya. Nggak ada, tapi di Lapangan Kerja Malang ada. Kalau ketentuannya undang-undang itu kalau perusahaan 1%, kalau government itu 2%. Dari total. Nah, ini makanya saya ke depan juga PR nih sama Pak Mijan dorong dari perusahaan, dari government itu paling tidak kuota itu terpenuhi. Walaupun pasti dengan kriteria harus kebutuhan di dalam apa, di kamera apa, kan bisa sebagai call center gitu, atau bisa jadi CS juga bisa loh, kan bisa di kasih ilmu produk kan bisa karena kan tidak harus kan kursi roda pun bagus. Makanya saya kemarin ketemu orang-orang bank tuh kami dikasih tempat misalnya teman-teman yang di Babel ini berkursi roda nanti di training produknya apa, mungkin juga bisa dipilih ya Bu ya, dengan kapasitas masing-masing kan gitu, bisa di training dulu. Itu mah luar biasa, saya yakin mesti luar biasa kalau nanti BUMN bisa seperti itu menjadi contoh untuk yang lain. Kita kemarin ada juga kok Pak, maksudnya rekrutmen khusus disabilitas Pak. Jadi makanya kemarin yang dapat tuh kebetulan di Jogja. Oh gitu. Tempatnya kebetulan Jogja pas Semarang. Keterbatasannya apa itu Mas? Kalau yang di Jogja tuh saya nggak tahu namanya apa ya, tapi fisik. Jadi nggak bisa bicara dengan di daerah kadang kepalanya. Daksa ya Bu? Oh Daksa. Oh, Ya. Daksa. Daksa. Kalau yang di Semarang? Semarang itu tangannya gitu tuh rada lemah gitu. Oh, sama. Seperti Andi, Daksa. Daksa juga itu Mas Daksa. Andi di kantor Tentunya dengan SK ya, SK berlaku. sibuk buat Minimal S1. Iya. Oh, Satu. ya jangan. Iya. Masih lama kan jalannya. SK berlaku. Ini kan saya Arianti. Oh Arianti, Mbak Arianti. Usianya mana di bisa nggak apa-apa. nanti sama Mas. Oh, karena Ketemu di mana? sebenarnya kalau beasiswa buat S1, S2 pun buat disabilitas banyak kan. Sebentar. Tapi kebanyakan kalau disabilitas itu kalau tidak ada support dari keluarga Masih di sekolahnya sekolah. masih cuma paling minim itu
SMS paling maksimal tuh Paling SMS. cuma Ya, gitu. itu aja support keluarga. Kadang anaknya juga yang nggak mau. Banyak kendalanya tuh mesti ada. Iya. Ini yang tidak mau. Juga nggak mau. Ini bisa komputer tapi enggak. Biasanya ya Ya, nggak mau. kecil nggak apa-apa. Iya. Siap. batas usianya. Nanti kalau Iya, udah itu tak kabar. SK berlaku, makanya SK berlaku ya. Ya itulah ada di biasanya dilihat ini tuh Iya, betul. SK. requirement ketentuannya. Iya. Kalau masuk. PNS pun juga seperti itu kan? Iya, betul, betul. Iya. Ada lagi yang disampaikan Mbak Rin? Sudah? Di sini di kota ada yang PNS Pak, ikut di Dispora atau di Dispora Jawa, karena dia prestasi dalam olahraga. Oh, Bisa paralimpik gitu ya. Ya, kemarin ikut, Atlet. kemarin ikut Asia Games di Kamboja dia dapat medali. Oh, sudah. Namanya Baru aja bu. Oh, ya kemarin Kemarin ini. ini baru pulang. Anak Magelang nih. Iya, Masa Telo. Tapi Cantik, SK-nya cantik, masih cantik. Main apa tuh olahraga itu? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Dispora Jawa Oh, Tengah. sudah pindah berarti mutasi ini. Apa? Cabang olahraga apa? Lempar, lempar sakram. Semoga nanti ke depan Mas Dimas atau Mbak Jina ada ide-ide apa? Iya siapa? Ya kan kita juga udah kenal maksudnya sama komunitasnya. Jadi mungkin kalau dari Telkom ada program apa kita enak gitu pak. Maksudnya pasti kan kita harus menyalurkan kemana nih. Kita udah ada komunitas. Ada komunitas ini. Insya Allah lah. Jadi kita bisa nggak cuma besok ini. Ya. Jadi ada program kita juga. Karena kan jam kita untuk teman-teman ini kan kayaknya saya pun merasakan kurang. Iya. Kurang mungkin. Iya nggak Bu? Iya, kurang, Pak. Jam kami ini untuk Iya. teman-teman ini kurang. Jadi moga nanti ya kita bareng-bareng lah kolaborasi. Ya, siapa? Cakap Bu, beliau. Ya. Mbak. Bapak, mungkin besok Bapak Saya kesini. Oh iya. Sambutan nggak Pak? Ya paling Saya 5 menitan lah. Ah, ya siap. Saya dialokasikan. Iya, 5 menitan lah. Siap. Dari sini Iya. Mas Dimas atau dari mungkin pimpinan ada yang Nanti saya matur dulu Pak. Iya. Kalau Pak Pimpinan bisa Pak. Bisa. Nanti paling Saya juga belum pernah ketemu, tapi belum pernah ketemu. Udah banyak tuh Pak kemarin. Oh yang pas pertama itu ya, iya. Tapi forum gini kan Iya, loh. betul. Ini juga belum ada soalnya. Oke, nggak apa-apa. Pak siapa namanya? Nggak lupa saya. Ada cara dibakar. Oh, ada cari. Pak Mustadi. Mustadi. Yang tadi, yang pertama itu ya. Iya, dia yang waktu ada pelatihan Sama Pak siapa yang kami ini? Pak Cahyo. Pak Cahyo. Nah, kita apa lah kita saya selalu. Siapa? Ya kalau kita kan sini Pak juga masih anak-anak muda gitu. Tapi kita ini loh Pak. Ya, Kita muda itu biasanya suka tantangan. Iya. Kalau berapa? Tidak aja Pak. Menginspirasi. Saya malah harapannya nanti menginspirasi mau bikin apa sih? Mau bikin apa? Baca makulah banyak apa-apa. Iya. Kan nggak kamu telegram. Telegram yang sekarang lah. Itu kalau mau apa itu sih? Iya. Saya ini punya tim Prokomit aja ya Mas ya. Diperlukan gitu ya. Saya itu kan pengen ini Mas, rencananya pengen pameran batik gitu. Oh iya. Hasilnya itu lagi saya itu. Eksklusif. Namun kalau nanti dari itu mengpublikasikan apa-apa, lewat kajiannya juga apa
Kayaknya kalau kan pendopo ya Mas ya. Pameran batik ya hasil tiga tulisan. Keinginannya kan Begini sama nanti ada workshopnya Bu. Workshop yang lagi gambar, ada yang lagi nyanting. Saya pendopo kan. Nah, bisa lokal atau workshop. Biasanya kita pamerkan. Tadi saya lagi mau komunikasi sama museum OHD itu loh. Oh, museum. OHD yang di Jalan Darat, museum lukisan. Oh iya. Mungkin punya teknik-teknik untuk ngindos gitu. Oh. Ngindos. Terus nanti dia tamunya juga tamu yang memang tahu seni Bu. Betul. Ya dia tukar, jadi memang benar-benar menghargai seni itu. Saya setuju kemarin teman-teman ini, saya selalu tidak mau diistimewakan. Dalam artian terus tidak karena defabelnya, tapi memang benar-benar kayak karya hasil karyanya kan. Jadi kita jualnya jual hasil karya, Iya. bukan jual kasihan. Maaf, itu bukan bahasa saya loh Iya. Bu. Jangan jual kasihan. Iya. Hasil karya tak boleh kan? Enggak, bukan itu. Ya. Saya setuju kemarin dari awal seperti itu ya Bu. Iya. Iya. Saya soalnya mengikuti benar dari awal proses gambar begitu batik tulis ini memang Iya. perlu ketelatenan, perlu upaya tersendiri. Betul. Dengan masing-masing keterbatasan. Misalnya Mbak Rita gambar yang tengah ranya enggak ya Mbak. Kadang perlawanan dibantu temennya pas mewarnai. Kalau gambar bisa kain bisa ditarik-tarik, nyantin juga bisa dilorot-lorot gini. Iya. Kalau pas mewarnai kan ngeblok harus terutama. kalau nggak dibuka nanti warnanya nggak bisa bagus ya Iya. bentong-bentong. Bentong-bentong Nah, itu ya. itu oh iya ya. Iya. Kalau Mas Audi desainnya yang motif besar-besar karena mohon maaf yang satu tangannya kan nggak sempurna. Nah ini kan buat narik ini kan susah. Sama kaki itu Karena kan kakinya yang begini. Iya. Itu kaku. itu luar biasa itu untuk bisa menciptakan satu buah lembar Iya. karya seni batik itu luar biasa. Itu makanya kalau yang benar-benar bisa menghargai ya Jarong itu kalau sudah profesional. Kemarin saya tanya Pak Agus ya, Iya. yang batik pecah itu 800.000 per lembar. Ini kemarin kami baru bisa Yang di Aglom itu. ya baru bisa menghasil yang hasil karya teman-teman ini 500. Yang pecah kalau yang biasa 350, 250 sampai 350. Itu perlu berapa? Satu batik 5 hari. Iya, yang pertama itu yang pecah. Oh, pecah bisa 7 hari. Karena 5 hari lah. 5 hari. Kalau yang biasa biasa berarti 4 hari. 4 hari ya. Sudah. Kalau yang biasa 4 hari, kalau yang batik motifnya pecah itu ada serabut-serabut gitu itu 5 hari. Dengan tanda kutip yang disabilitasnya tidak seperti Yang beda mereka- lagi kalau yang di sana. Ya. Kalau ini waktu bisa 10 hari kan Bu. Beda. Effortnya lebih Iya. kuat. Iya. Ini. Itu kan yang intelektual. nah saya menilainya kan seninya dari situ. Sudah capek ya nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi kita cuma ngangkat loh Mbak. Nyatin itu dari malam satu persatu lukis pakai malam, mewarnai itu nanti merendam Iya. Lanjut. warna-warnanya. Ya, saya kira Sebagainya. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Iya. Ini jalan-jalannya. Ini kalau Audi biasanya yang gede-gede Mas. Oh iya. Berawal dari saya apa ya bisa apa Bisa, ya bisa bisa di bawah ya Bu. Ya. Nggak menguntungkan. Ya. Boleh Apa dibawa. ya bisa ternyata Tapi Pak, jika mau beli ya nggak apa-apa. Boleh boleh. Ini kalau buat aksesoris interior malah Kantor. Iya benar Pak. Buat hotel juga bisa Pak. ya. Ini
ini kreasi mereka sendiri loh, bukan terus sudah ada pola dan dia nyanyi terus digambar. Itu kan gambarnya pakai piring. Mas Andi kan kalau gambar yang kecil-kecil kan nggak bisa nyatinya. Oh iya. Nah, ya saya kan bilang ya teko sebisanya. Ini ada yang gambar merak juga kayak hiasan dinding ya. Oh iya. Kalau buat baju mungkin nggak ketemu kan mungkin. Polanya. Ya. Baju kan harus ada. Oke. Nggak ketemu ini ada yang gambar cuma. Ini dari sama sekali belum pernah membuat. No. Terus dikasih apa? Ini Mbak Dita ya. Iya. Ya Mbak Dita ini. Mbak Dita. Oke. Kalau sebelum membatik itu kesehariannya pada ngapain Bu? Teman-teman? Ya, yang mereka yang belum ada pekerjaan ya mereka hanya di rumah saja. Seperti Mbak Nita sudah ada, ini Mbak Ari, mereka ada sebagian yang punya kegiatan. Kalau Mbak Nita apa sehari-hari biasanya? Jualan. Jualan. Oh. Jualan dan Jualan fotokopi, pulsa. pulsa. Ya. Mbak Ari jahit. Ya, rumah jahitan. Nanti bisa jalan semua Pak. Fotokopinya jalan, ambil nunggu customer gambar. Ya kalau itu malah nanti multi. Ya, Kalau betul sudah betul ya. senggang nunggu Gambar. Angan-angan. Jualan online shop kan juga bisa sebenarnya. Iya bisa. Ini makanya sudah saya tulis ini yang bisa itu. Nah, terus ada yang SH itu bisa. Saya kira ada yang tapi bisu makanya dia harus didudukkan di depan biar dia tahu pakai HP. Biar depan itu namanya Mbak Sri Wahyuni, kebetulan suaminya juga bisu. Oh. Tapi dia sekolahnya ya sampai SMA. SMA mau kuliah karena waktu itu keterbatasan kan di Indonesia belum nggak boleh kan? Oh nggak boleh. Nggak boleh waktu itu kan Dulu tidak ya? boleh, tidak bisa. Nah kalau yang SH ini Mbak Sri Wahyuni ini karena dia sekolah di umum jadi bisa kuliah. Nah, kalau ini SLB jadi tidak SLB. bisa ya. Tadi di Indonesia waktu itu kan ada batasan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada undang-undangnya untuk disabilitas ada. Ya, saya bersyukur sekali. Ternyata perkembangan zaman. Ya. Mas Anggun untuk ngambil gambarnya. Cukup. Yang ini tadi cukup ya. Besok darah ini. Kalau untuk itu tadi nanti yang narasi dari awal sampai belakang saya harus gimana? Iya berarti itu harus dia pakai narasi enggak apa-apa Pak. Nanti tak. Iya di konsep lah, ada konsep narasinya. Slide 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Saya harus pakai. Ujiannya pakai ini Mas. Oh itu buat ujian apa ya? Pakai apa? Video. Video ya. Dari awal sampai. Sekarang kan kepemimpinan digital. Iya. Kepemimpinan entrepreneur itu harus ada beraneka ragam, itu harus kita paling tidak punya. Iya. Di liputan apa medsos berita ini nanti kita tayangkan kan harus gitu. Oh kemarin kayaknya Tantangannya harus gitu. saya pernah bantuin ini juga Pak Kepala Dinas Kominfo Pak Aziz. Pak Aziz ya, saya bikin video Nah, ngomong apa itu gitu lah. Saya ngomong di video gitu. ini saya ini Mas Anggun ini. Ini Mas Eko itu ya? Satu tim Mas Eko. Iya Mas Eko. Oh iya. Dulu sama Mas Eko saya. Oh, Eko situ lah. Eko Prokombim, Eko anu ya. Dari Pemkot juga. Iya. Iya Mas Eko. Iya. Eko siapa Mbak? Jenenge Mbak? Nama lengkapnya Pak. Kepujian. Ah itu lah. Dulu satu tim juga. Tim dulu satu tim sama Mbak Jian. Oh. Aku tahu, ayo. Oh, mau tanya apa? Besok pakai itu Mas, aplikasi. Oh enggak. Enggak. Besok kita dengerin aja sih, dengerin sama interaktif aja sama trainernya. Jadi paling Ini kita kayak materinya mungkin kayak digital marketing secara umum dulu. Iya. Jadi kita apa sih digital marketing itu dan cara mengaplikasikannya gimana? Mungkin nanti lewat sosial media apa. Nanti mungkin kalau misalnya waktunya memungkinkan sekalian praktek. Misalnya kita bikin akun
Instagram lah atau via TikTok segala macam. Kalau udah punya ya mungkin ya. Iya. Rata-rata punya tuh Pak Instagram. Instagram nanti mungkin kan sekedar punya aja nggak cukup. Ya. Kita harus mengelolanya gimana? Ya. Kita mengelolanya. Dan mungkin tidak semua harus bermarketing Bu. Iya, iya. Nanti malah tidak efektif. Iya, Betul. iya, Nanti dari sekian ini nanti kan tahu potensinya Bu. Iya. Oh, saya pintar ngambil gambar. Kan ada nanti salah buat satu produknya buat nanti menampilkan ya. Iya. Oh mungkin siapa Mbak Anita nanti yang adminnya Iya. lewat salah satu akunnya Mawon. Akunnya harus di web yang apa gratisan atau cukup menyesuaikan saja sih nanti Mas yang paling mudah dulu aja. Betul Pak. Mau pakai IG atau pakai apa? Nah, IG itu nanti jadi satu Mawon komunitas ini. Iya. Jangan Iya. masing-masing nanti Iya, iya Pak. nanti memasarkan. Iya. Tuh, IG-nya IG yang umum jadi mungkin admin bisa lebih dari satu bisa Mas? Bisa. Misalnya berdua atau bertiga saling ngecek kalau ini lagi sibuk satunya yang ngecek. Bisa login lebih dari satu device. Ini berarti kelasnya ya kelas Mbak Hari kemarin Bu ini nanti lebih ke itu Mbak Nita. Iya, J. Tapi besok saya nggak tahu juga, maksudnya kan pematerinya yang lebih update ya terkait Iya. materi Iya, siap. medianya melalui apa saya juga belum tahu ya. Ya. Kayak besok aja. Gitu sih ya kurang lebih Mbak. Oke. Kabin. Ya. Atau suara sangat Sami-sami Pak Wawan ya, saya juga baru Ngotin. Iya, mohon maaf ya Pak. Iya. Ini juga. Pamit dulu. Iya, iya. Jam berapa besok? Besok jam 9 lah. Jam 9 ya. Registrasi mulai 8.30, tapi nanti mungkin masih. Kalau anak-anak saya biasanya di sana datang gazi loh setengah 8. Enggak apa-apa nanti saya tungguin di sini. Setengah 9 aja, Bu, setengah 9. Boleh, ya, ya. Takutnya belum datang juga. Biar beliau di depan. Saya bapak seperti biasa berangkat pagi. Gitu ya. Biar beliau. Tak iki. Mari Bu, makasih. Oh iya. Terima kasih. Ya, mari. Oke. Nanti Pagi Pak Wan ada di sini juga. ya. Terima kasih Pak. Ya nanti juga siang ke kanal. Sama-sama. Mari Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, tersebut. Iya, itu fase step-stepnya ini. Jelas duit iki castingan iki nanti di kolaborasi dengan castingan. Sing pas jalan Kalau enggak sebenarnya gini Pak, ini lebih mudahnya. Dengan yang mau disampaikan untuk 15 menit itu apa saja. Berarti saya yang bilang pasang-pasang. Itu malah lebih mudah. iki gambarnya sih Mas, gambar iki Mas. Jadi Tinggal rambu-rambunya saya cek Oke. ini gambarnya ini nanti saya pas-paskan dengan Contohnya salah satunya untuk GPKI. dan itu kan berarti kan nanti saya pakai materinya maksudnya ketika materi dari kita formatnya panggilan lampunya juga menghadap kamera nanti saya set jadi ada teks yang rambu-rambu Sampai finalnya ya kamera itu. oh iya sepertinya tidak double dan keren kemarin kan ada ide gini Bapak itu yang untuk login iya gitu saya mau kelingin ya jadi kalau Mas Heri soalnya ada yang terkait dengan itu dibicarakan di mana enaknya kalau itu pada pameran di pendopo sandal Jadi nanti ada juga yang dari Jakarta sih. iya di nanti apa
Ya, sudah nanti sudah tenang aja. Saya nggak perlu ke sana, gimana Pak? Oh iya.